Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi program linear ya. Kita akan membahas dua soal pada kesempatan kali ini. Nah, kalau program linear itu pasti ujung-ujungnya kita disuruh untuk membuat model matematika ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, luas daerah parkir di sebuah mall 176 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil 4 meter persegi dan bus 10 meter persegi. Nah, kalau kita buat model matematika, kita misalkan. Nah, yang kita misalkan itu yang mana? Itu tempat bingungnya kan? Nah, yang kita misalkan itu adalah ini disediakan 176 meter persegi lahan parkir. Yang menggunakan tempat tersebut itu siapa? Yaitu mobil dan bus. Nah, berarti mobil dan bus ini itulah yang kita misalkan dengan X dan Y. Nah, jadi kita misalkan mobilnya adalah X, kemudian busnya adalah Y. Nah, kita lihat luas rata-rata untuk mobil 4 meter persegi, ini artinya 4X, kemudian dan bus 10 meter persegi, berarti ditambah dengan 10Y, karena busnya kan Y ya. Berarti kita tulis 4X ditambah 10Y. Nah, luas lapangan parkirnya berapa? 176 meter persegi. Nah, karena di sini dikatakan luas daerah parkir 176 meter persegi, artinya ini tidak lebih dari 176 meter persegi. Jadi kita gunakan tanda kurang dari sama dengan 176. Nah, kita sudah dapat pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lanjut membaca lagi dari sini ya. Daya tampung maksimum tempat parkir hanya 20 kendaraan. Nah, ada kata yang perlu kita tandai di sini. Yang pertama kata maksimum dan kata kendaraan. Nah, 20 kendaraan. Kendaraan yang dimaksud yaitu mobil dan bus. Nah, itu artinya mobil ditambah dengan bus, dia tempat tampungnya itu maksimalnya itu 20. Berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Karena maksimumnya 20, berarti dia tidak lebih dari 20. Makanya kita gunakan tanda kurang dari sama dengan 20. Kita dapat pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita buat batasannya dulu. Batasnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini maksudnya adalah mobilnya lebih dari atau sama dengan 0. Dan Y-nya kan bus ya, berarti busnya lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari? Kenapa tidak kurang dari? Karena kan kalau mobil itu tidak boleh negatif ya. Masa mau dikatakan mobil negatif 1? Negatif 1 itu maksudnya apa? Jadi tidak jelas ya. Kalau X lebih dari sama dengan 0, misalkan mobilnya 0, itu kan artinya mobilnya tidak ada ya, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut baca lagi. Biaya parkir untuk mobil 2.500 per jam. Nah, artinya 1 jam parkir itu dibayar 2.500. Kalau 2 jam parkir berarti dibayar 2 kali lipat. Berarti dibayar 2 kali lipat dari 2.500, 5.000. Kemudian busnya membayar 5.000 per jam. Nah, berarti ini kita buat model matematikanya. Ini kan mobilnya X, kemudian busnya Y, berarti 2.500X ditambah 5.000Y. Kita tulis Fx, Y sama dengan 2.500X tambah 5.000Y. Ini Fx, Y ini adalah fungsi objektif ya. Artinya ini adalah fungsi penghasilannya atau fungsi keuntungannya. Kita lanjut baca. Jika dalam 1 jam tidak ada kendaraan yang keluar masuk, maka penghasilan maksimum tempat parkir itu adalah. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah maksimum penghasilannya. Oke, selanjutnya kita mencari titik potong ya. Kalau sudah dapat pertidaksamaannya seperti ini, kita sudah dapat model matematikanya. Sekarang kita mencari titik potong. Pertama kita gunakan pertidaksamaan yang pertama, yang ini ya. Jadi kita tulis ke sebelah sini. Jadi 4X ditambah 10Y. Nah, kalau untuk mencari titik potong itu kurang tanda pertidaksamaan ini kita ubah jadi tanda persamaan. Jadi sama dengan 176. Nah, ini jika bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam
perhitungan nantinya. Oke, ini kalau dilihat ini bisa disederhanakan ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 2. Sehingga didapat 4 dibagi 2 kan 2 ya. 4x bagi 2 2x, kemudian 10y dibagi 2 52. 176 dibagi 2 sama dengan 88. Oke, ini sudah bentuknya sederhana. Nah, setelah bentuknya sudah sederhana seperti ini, barulah kita misalkan untuk x sama dengan 0, maka saya hapus dulu ya. Untuk x sama dengan 0, maka berarti ini nilai x ini kita ganti dengan 0. Nah, kalau nilai x diganti dengan 0 berarti ini 0, jadi kita coret. Jadi sisanya 5y sama dengan 88, itu yang kita tulis sini. Maka 5y sama dengan 88. Nah, kita cari nilai y-nya. 5-nya kita pindah sebelah kanan. Jadi kalau dipindah jadi per 5. Jadi 8 per 5. 88 per 5 ya. Jadi y sama dengan 17,6. Nah, 17,6 ini berarti dia titik potongnya 0,17,6. Nah, ini artinya 0,17,6 ini artinya x, y. X-nya adalah 0, y-nya adalah 17,6. Gitu ya. Nah, pertama kita sudah misalkan x-nya sama dengan 0. Berarti yang kedua kita misalkan gantian lagi. Pertama tadi sudah x, sekarang y-nya. Jadi untuk y sama dengan 0, gitu kan? Dihapus dulu. Untuk y sama dengan 0, berarti y ini kita ganti dengan 0. Kalau di sini y-nya diganti dengan 0, berarti ini menghasilkan 0. Jadi tercoret, sisa ini aja ditulis 2x sama dengan 88. Ini kita tulis ini 2x sama dengan 88. X sama dengan 2-nya pindah sebelah kanan jadi bagi ya. Jadi per 2, 88 per 2 sama dengan 44. Jadi kita dapat x sama dengan 44. Maka titik potongnya adalah 44,0. Ini artinya x, y ya. X-nya 44, y-nya adalah 0. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini tadi nilai yang kita sudah dapatkan. Saya pindah ke lembar sini ya, biar nanti enak dilihat. Kita tadi sudah gunakan pertidaksamaan 1 ya. Sekarang kita gunakan pertidaksamaan yang kedua. Nah, sama seperti yang ini langkahnya. Kita tulis x tambah y, tulis ini tanda pertidaksamaannya kita ganti dengan tanda persamaan. Jadi sama dengan 20, gitu ya. Kemudian kita cari titik potongnya, sama seperti ini ya. Yang pertama kita misalkan x-nya sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, nah masukkan x-nya ke sini. X-nya sama dengan 0, jadi x ganti dengan 0. Kalau diganti dengan 0 berarti ini 0 ya, jadi coret aja. Sisa y sama dengan 20. Jadi y sama dengan 20. Ini titik potongnya adalah 0,20. Sekarang kita misalkan y-nya sama dengan 0, karena tadi kita sudah misalkan x-nya ya. Sekarang giliran si y yang kita misalkan 0. Jadi untuk y sama dengan 0, kita hapus dulu. Untuk y sama dengan 0, berarti y ini kita ganti dengan 0. Kalau ini diganti dengan 0 ya udah tercoret nih. Sisa x sama dengan 20. Nah, jadi kita dapat x-nya sama dengan 20. Ini titik potongnya adalah 20,0. Nah, ingat ini adalah x, y ya. X-nya 20, y-nya 0 gitu. Nah, pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2 kita sudah cari titik potongnya. Kalau sudah, sekarang saatnya kita menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, caranya kita buat gambar grafik ya. Kita buat, nah ini adalah garis Y, kemudian ini adalah garis X. Nah, titik di tengah-tengah ini adalah titik 0,0, jadi kita tulis ini 0. Oke, kita hapus dulu biar agak rapi. Sekarang perhatikan nilai Y yang dari pertidaksamaan 1, kan ini pertidaksamaan 1 ya. Kita dapat kesini dia. Nah, terdapat nilai Y 17,6. Kita lihat garis Y yang mana? Garis Y ini yang ke atas ini ya, yang tegak. Berarti kita tulis di sini ya kira-kira 17,6 ya, kita kira-kira aja ya di sini misalnya. Nah, di sini 17,6. Nah, selanjutnya kita lihat nilai X-nya sama dengan 44. Garis X yang mendatar ya, berarti kita kira-kira aja 44 berada di sini. Nah, setelah
kita tulis seperti ini, kita tarik garis hubungkan kedua titik ini dengan titik ini, kita tarik garis ke sini ya, seperti ini. Nah, kita dapat garisnya seperti ini. Oke, sekarang saya ubah dulu warnanya biar bisa dilihat ya. Nah, ini kan dari pertidasaman pertama ini ya nilainya. Nah, kita perhatikan pertidasaman pertama yang ini kan. Nah, tandanya di sini adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti arsirannya itu ke bawah ya. Nah, ke bawah sini. Kita arsir dulu. Arsirannya tidak boleh melewati batas garis X dan Y ya. Karena kita sudah punya syaratnya X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Artinya garisnya tidak boleh lewat sini dan ke bawah sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidasamaan yang pertama. Sekarang pertidasamaan yang kedua, berarti yang ini. Kita lihat nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 20. Berarti kita tulis sini ya, kira-kira aja ya. Sini adalah 20. Kemudian X-nya adalah 20 juga. Berarti kira-kira aja di sini 20. Nah, sekarang kita hubungkan kedua titik. Tarik garis ya. Kita ubah dulu warna biar enak dilihat ya. Ini adalah pertidasaman kedua tadi ya. Kita lihat pertidasaman kedua tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan arsirannya ke bawah garis ya. Garis merah, lihat. Nah, berarti ke bawah. Tarik garisnya ya seperti ini. Oke, saya ubah dulu warnanya ini biar enak kita lihat ya. Nah, sekarang sudah diarsir. Nah, bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaiannya? Nah, caranya adalah kita lihat daerah mana yang ada dua warna. Ini kan ada warna merah dan ada warna hijau ya. Yang ada dua warnanya, ada warna merah dan warna hijau. Kita lihat yang pertama daerah ini, dia warna merah aja kan? Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya yang ini. Kemudian yang ini daerah sini, ini daerahnya warna hijau saja. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Nah, yang ada warna merah dan warna hijau berarti daerah ini ya. Saya tarik dari sini, kemudian ke sini. Nah, ini adalah daerah yang ada dua warna. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti dia dimulai dari, kita lihat dari titik 17,6. Tidak tulis 0,17,6 dan titik ini. Nah, titik ini kita tidak tahu nih titik berapa. Jadi kita tulis titiknya X, Y. Nanti aja ini kita cari ya. Kemudian dia ke titik sini. Nah, titik ini kan 20 nih. Berarti dia titiknya 20,0. Nah, ini adalah titik-titik daerah penyelesaian. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita mencari nilai X, Y yang ini. Oke, kita coba cari ke halaman berikutnya ya. Nah, cara mencari nilai X, Y ini kan titik ini adalah titik potong antara garis merah dan garis hijau. Berarti kita eliminasi pertidaksamaan satu ini dengan pertidaksamaan yang kedua. Jadi kita tulis di sini 2X tambah 5Y sama dengan 88. Ini adalah pertidaksamaan satu. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa beda di sini pertidaksamaan satunya 4X tambah 10Y kurang dari 176, kenapa di sini jadi 2X? Nah, ingat pada langkah sebelumnya ini kita sudah sederhanakan ya. Kita bagikan kedua ruas dengan 2. Nah, ini kan kalau dibagi 2 4X jadi 2X ya. 10Y kalau dibagi 2 jadi 5Y. 176 bagi 2 jadi 88. Kita sederhanakan ya agar perhitungannya lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang lanjut. Ini kita sudah tulis pertidaksamaan pertama, kemudian yang kedua pertidaksamaan yang kedua. Tulis nah seperti ini. Ingat ya tandanya pakai tanda sama dengan. Jangan pakai tanda kurang dari sama dengan ini, pakai tanda sama dengannya. Nah, eliminasi itu maksudnya kita menghilangkan salah satu variabel ya.
Jadi boleh kita hilangkan variabel X dulu, boleh juga kita hilangkan variabel Y dulu. Terserah yang mana yang kalian suka ya. Cuman di sini saya akan menghilangkan variabel X ya. Jadi caranya bagaimana? Agar si variabel X ini hilang, jadi koefisiennya itu harus sama. Yang di atas koefisiennya 2, yang di bawah koefisiennya 1. Di sini sebenarnya ada 1 nih, 1X. Tapi kalau 1 kan tidak perlu ditulis ya. Nah, jadi caranya agar ya koefisiennya sama, ya kita kalikan ya. Kita kalikan berapa? Nah, yang di atas ini kita kalikan dengan 1. 1 ini dari mana? Dari koefisien yang di bawah. Kemudian yang di bawahnya kita kalikan dengan koefisien yang di atas, yaitu 2. Jadi kali 2. Oke. Nah, kalau ini 2X tambah 5Y sama dengan 88, kalau dikali 1 ya tetap ya. Kalau dikali 1 ya tetap dirinya sendiri tuh. Jadi kita tulis ulang lagi ke sini. Nah, sekarang ini dia kalau dikali 2 jadi seperti ini. Ya, kita kalikan sesuatu. X dikali 2, 2X. Y dikali 2, 2Y. 20 dikali 2, 40. Nah, setelah itu ini kan sudah sama nih koefisiennya. Ini 2, di sini juga 2. Kalau sudah sama ya udah, tinggal kita eliminasi. 2X kurang 2X ya habis ya, jadi sisa 0. Kita coret deh. Nah, 5Y kurang 2Y sama dengan 3Y. 88 dikurangi 40 sama dengan 48. Kemudian 3-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi per 3. Jadi 48 dibagi 3. Kita dapat Y sama dengan 16. Nah, kita perhatikan di sini kan X, Y. Nah, artinya kita harus tahu nilai X dan nilai Y. Nilai Y kita sudah dapat sama dengan 16. Sekarang tinggal cari nilai X. Nah, caranya adalah kita substitusikan nilai Y ini yang sudah kita dapat ini ke salah satu persamaan. Boleh ke persamaan yang ini, boleh juga ke persamaan yang ini. Nah, yang mana yang paling sederhana ya? Tapi ini yang paling sederhana kalau saya lihat yang persamaan yang kedua ya. Jadi saya substitusikan nilai Y ke persamaan kedua. Sehingga kalau disubstitusikan bentuknya menjadi X tambah Y-nya diganti dengan 16. Jadi Y tambah 16 sama dengan 20. X sama dengan 20 kurang 16. 16-nya pindah jadi min 16. Jadi X sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat X-nya 4, Y-nya 16. Berarti tinggal kita ubah nih X, Y-nya jadi 4,16. Nah, kita sudah dapat titik-titiknya nih. Sekarang langkah terakhir kita buat dalam tabel biar rapi ya. Pertama kita tulis fx, y di sini. Kemudian kita tulis yang ini ke sini. Nah, kita substitusikan nilai titik-titik yang telah kita dapatkan ke fungsi objektifnya atau ke fungsi penghasilannya. Pertama titik 0,17,6 kita tulis sini. Kemudian titik 4,16 kita tulis di sini. Kemudian 20,0 kita tulis di sini. Oke. Sekarang kita substitusikan. Nah, ingat 0,17,6 ini artinya tadi x, y ya. Berarti x-nya 0, y-nya 17,6. Jadi x ini kita ganti dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini ya. X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 17,6 seperti ini. Nah, ini kalau dikali 0 ya hasilnya 0 ya. Jadi kita coret aja nih. Sisa yang kita operasikan ini 5.000 dikali 17,6. Hasilnya adalah 88.000. Oke, sekarang yang kedua kita substitusikan titik yang ini. Sehingga hasilnya adalah 2.500. X-nya kita ganti dengan 4. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 16. Nah, 2.500 dikali 4 hasilnya adalah 10.000. 5.000 dikali 16 hasilnya adalah 80.000. 10.000 ditambah 80.000 sama dengan 90.000. Sekarang yang terakhir titik 20,0. Berarti kita ganti, nah kita ganti X ini dengan 20. Ini kan X, Y tadi ya. Ingat X, Y berarti X nya 20, Y nya 0. Jadi kita ganti X dengan 20. Kemudian Y nya ini kita ganti dengan 0. Nah, kalau 5.000 kali 0 kan 0 ya. Jadi kita coret aja nih. Tinggal kita selesaikan yang ini. 2.500 dikali 20 sama dengan
50.000. Nah, pada soal tadi kita diminta untuk menentukan penghasilan maksimum. Nah, kalau maksimum berarti kita bandingkan nih hasilnya ini 88.000, 90.000 dan 50.000. Kita lihat yang mana yang paling besar, karena dia diminta maksimum ya. Kalau maksimum berarti nilai yang paling besar. Ini kan yang paling besar 90.000 ya, dia paling besar daripada 88.000 dan 50.000, sehingga penghasilan maksimumnya adalah 90.000. Oke, untuk soal yang keduanya mungkin nanti kita lanjutkan ya. Sampai sini dulu pembahasannya. Jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya di kolom komentar.